Selamat datang di channel YouTube saya, Gimun. Bila konten video saya ini bermanfaat, silahkan tekan tombol berikut agar mendapatkan informasi-informasi berikutnya. Oke? Next. Hari ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Nah, telah disebutkan pada pembelajaran sebelumnya bahwa sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut, tetapi tergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Jumlah partikel zat terlarut dalam suatu larutan itu menyatakan konsentrasinya. Apa saja yang termasuk dalam sifat koligatif larutan? Yang pertama, tentang penurunan tekanan uap atau delta B, kemudian penurunan titik beku delta F, kemudian kenaikan titik didih delta T-B, kemudian tekanan osmotik yang diberi lambang P. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari mendalam tentang penurunan tekanan uap atau delta P. Untuk memahami itu, saya memberikan gambar suatu fenomena atau peristiwa yang ada di sekitar kita, yakni kalau kita punya suatu wadah atau bejana, kemudian kita isi air murni, lazim disebut pelarut, kemudian dalam wadah itu kita tutup, kita kasih pengukur tekanan. Nah, dalam kurun waktu tertentu, maka molekul-molekul air yang ada di permukaan ini akan menguap karena kondisi tertutup, maka akan menghasilkan tekanan uap yang sampai pada jenuh. Maka saya tulis pada kondisi jenuh akan menghasilkan tekanan uap jenuh pelarut murni, karena memang ini hanya pelarut saja, yang kita beri lambang P0. Nah, besarnya tekanan uap jenuh pelarut murni ini atau P0 itu tergantung pada suhu. Pertama, misalnya ini pelarutnya air pada suhu kamar 25 derajat Celcius, tentu tekanan uap pelarut murninya akan berbeda kalau pada suhu 30 derajat Celcius. Selain itu, juga tergantung pada gaya antar molekul pelarut murninya itu sendiri. Tentu saja kalau pelarutnya air dan pelarutnya alkohol, tekanan uap jenuh pelarut murninya akan berbeda. Pertanyaan reflektif saya yang pertama, jika ke dalam air murni tersebut dimasukkan zat terlarut non-volatil yang tidak mudah menguap, di sini dimasukkan zat terlarut misalnya, maka pertanyaan pertama, adakah pengaruh zat terlarut terhadap tekanan uap pelarut itu? Kemudian jika ada, bagaimana pengaruhnya? Maka dengan jelas kita bisa menjawab bahwa yang A, adakah? Jawabnya adalah ada. Kemudian yang B, jika ada bagaimana pengaruhnya? Nah, kita akan mempelajari pengaruhnya ini bersama pendapat atau tokoh yang sudah menganalisis sampai pada suatu kesimpulan oleh Francois Marie Rule atau nanti dikenal dengan hukum Rule. Oke, nah perhatikan gambar berikut ini. Ini sebelah kiri gambar yang pertama tadi. Ini gambar yang kedua. Dari gambar yang pertama sudah jelas, dari pelarut murni akan menghasilkan tekanan uap jenuh pelarut murni yang dilambangkan P0. Ketika di dalamnya dimasukkan zat terlarut, maka akan juga menghasilkan tekanan uap
jenuh karena larutan, maka tekanan uap jenuh larutan yang dilambangkan P. Dari ilustrasi gambar ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa air yang menguap, ilustrasinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini hanya 1, 2, 3, 4. Maka dari gambar ini, faktanya sebenarnya adalah bahwa tekanan uap jenuh larutan yang dilambangkan P itu lebih kecil atau turun dibandingkan dengan tekanan uap jenuh pelarut murninya atau P0. Secara matematika kan boleh ditulis seperti ini. P lebih kecil dari P0. Ini lebih kecil dari yang ini. Dari gambar itu juga dapat disimpulkan jawaban pertanyaan B yang tadi sebelumnya tentang pengaruh penambahan zat terlarut. Kesimpulannya adalah dengan penambahan zat terlarut, termasuk yang non-volatil tidak mudah menguap, akan mempengaruhi tekanan uapnya. Pengaruhnya apa? Sehingga tekanan uapnya turun. Maka judulnya sangat jelas, penurunan tekanan uap. Oleh karena itu, secara matematis penurunan tekanan uap jenuh larutan atau yang dilambangkan delta P dapat dirumuskan secara matematik. Nah, bagaimana mencari selisih atau penurunan tekanan uap ini? Tentu yang besar dikurangi yang kecil. Jadi ini P0 dikurangi P. Nah, ini kita tulis sebagai persamaan yang pertama. Keterangannya delta P penurunan tekanan uap jenuh larutan, P0 tekanan uap jenuh pelarut murni, P tekanan uap jenuh larutan. Saya mengajukan pertanyaan yang kedua untuk mendalami konsep ini. Bagaimana pengaruh konsentrasi atau jumlah partikel zat terlarut itu terhadap tekanan uap jenuh larutannya? Kalau bejana yang ini kita masukkan gula 10 gram, kemudian dimasukkan juga yang lain 20 gram, apakah penurunan tekanan uap jenuh larutannya akan sama? Itu menjadi pemikiran kita. Nah, sejak tahun 1887 hingga 1888, Francois Marie Rolle telah mempelajari hubungan antara pengaruh konsentrasi zat terlarut terhadap tekanan uap larutan dan mendapatkan kesimpulan bahwa kesimpulan atau hukumnya besarnya tekanan uap jenuh larutan sebanding dengan fraksi mol zat pelarut dan tekanan uap jenuh larut murninya. Jadi Rolle menggunakan konsentrasinya yakni adalah fraksi mol. Oke, inilah hukum Rolle. Kita dalami pernyataan hukum Rolle itu. Jadi dari pertanyaan tadi, besarnya tekanan uap jenuh larutan atau yang dilambangkan P sebanding dengan fraksi mol zat pelarut, kita lambangkan XP, dan tekanan uap pelarut murninya, kita lambangkan P0. Inilah yang dikenal dengan hukum Rolle. Nah, dari hukum Rolle ini kita bisa menuliskan secara matematis atau rumus bahwa P ini sama dengan sebanding atau berbanding lurus dengan XP dikali P0-nya. Oke, kita anggap ini persamaan yang kedua. Keterangannya, P adalah tekanan uap jenuh larutan, kemudian XP fraksi mol zat pelarut, kita sudah belajar. P0-nya tekanan uap jenuh pelarut murninya. Nah, dari persamaan satu yang slide sebelumnya, yakni delta P sama dengan P0 min P, kalau disubstitusi dengan persamaan kedua ini,
yakni P sama dengan XP dikali P0, maka kita akan mendapatkan persamaan yang baru. Misalnya begini, delta P sama dengan P0 min P persamaan 1. Nah, P ini kita substitusi dengan persamaan yang kedua ini. Maka menjadi delta P sama dengan P0 dikurangi P-nya diganti ini, berarti XP dikali P0. Nah, XP, fraksi mol pelarut itu sendiri, ingat dalam pembelajaran sebelumnya, bahwa XP ditambah XT sama dengan 1. Sehingga XP-nya sama dengan 1 min XT. Nah, ini kamu atau kita gantikan substitusi dengan XP. Sehingga persamaannya menjadi P0 dikurang XP-nya diganti ini, 1 min XT dikali P0. Nah, tinggal ini distribusi perkalian terhadap pengurangan. 1 dikali P0, ya P0, XC dikali P0, ya XT kali P0. Atau ditulis seperti ini. Nah, kita buka kurungnya, P dikurangi P0, P0 dikurangi P0 itu habis. Kemudian min kali min itu plus. Jadi delta P sama dengan XT dikali P0 atau P0 dikali XT ya boleh. Oke. Nah, dari paparan kita, maka saya membantu kalian untuk menuliskan rumusan dasar yang dapat kita gunakan dalam perhitungan pada subpokok bahasan penurunan tekanan uap jenuh larutan, yakni delta P, yakni yang pertama itu delta P sama dengan P0 dikurangi P dari rumusan yang pertama ini. Yang kedua, P sama dengan XP dikali P0 dari persamaan yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, dari persamaan terakhir, XT delta P sama dengan XT dikali P0 atau P0 dikali XT. Ya, boleh. Oke, tetap semangat. Kita lanjutkan konsep ke slide berikutnya. Nah, pertanyaan reflektif yang ketiga, apakah besarnya penurunan tekanan uap jenuh larutan sama atau berbeda jika zat terlarutnya merupakan elektrolit dan non-elektrolit dengan konsentrasi yang sama? Misalnya larutan gula dengan konsentrasi sama dengan larutan NaCl. Sama atau beda, mengapa? Maka kalau kita mengingat pelajaran kelas 10 tentang elektrolit dan non-elektrolit, ketika dilarutkan, zat elektrolit itu mengion, non-elektrolit tidak mengion, maka jumlah partikel di dalam larutan akan berbeda. Jawabnya adalah larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan konsentrasi yang sama akan memiliki jumlah partikel yang berbeda. Non-elektrolit tidak mengion, elektrolit mengion. Perbedaan ini terkait dengan nilai faktor Van Hoff antara larutan elektrolit dan non-elektrolit, sehingga ini besarnya penurunan tekanan uap jenuh larutan akan berbeda. Pertanyaan reflektif yang keempat, bagaimana cara menghitung faktor nilai Van Hoff itu? Maka kita bisa menjawab, ini gambar Van Hoff, penambahan partikel dalam larutan elektrolit, yakni setelah terjadi ionisasi, zat terlarut dapat dihitung dengan persamaan yang dikenal dengan faktor Van Hoff atau faktor I. Rumusnya adalah I sama dengan 1 ditambah N min 1 dikali alfa. Ini rumusnya. Keterangannya adalah N itu jumlah ion yang terbentuk setelah
terurai dalam larutan, kemudian alfa itu derajat ionisasinya. Misalnya saya ambilkan contoh, ada senyawa Al2SO4 3 kali dalam air atau dalam larutan akan mengion menjadi ion Al3+ ditambah ion SO42-. Pelajaran kelas 10, kemudian kita setarakan Al-nya 2, kemudian SO4 2 kalinya 3, sehingga jumlah ion yang terbentuk dari Al2 dari SO4 2 kali itu 3, sehingga jumlah partikel atau ionnya ada 5. Nah, tentang penurunan rumus faktor Van Hoff akan saya sampaikan di bagian berikutnya. Oke, tetap semangat. Kita lanjutkan ke slide 13. Jadi rumusan yang dapat kita gunakan dalam perhitungan pada subpokok bahasan penurunan tekanan uap atau delta P, baik untuk larutan non-elektrolit maupun larutan elektrolit, dapat dirangkum sebagai berikut. Nah, ini rangkuman yang saya sajikan untuk kalian. Yang non-elektrolit bahwa delta P sama dengan P0 dikali XT. Kalau kita jabarkan ini, fraksi mol terlarut, maka P0, delta P sama dengan P0 dikali NT per mol total, yakni NT plus NP. Nah, bagaimana kalau yang elektrolit? Karena elektrolit itu mengion, yang mengion adalah zat terlarutnya, maka NT-nya dikali I. Sehingga delta P sama dengan P0 dikali NT dikali I, karena elektrolit mengion, dibagi NT dikali I plus NP. Yang kedua, dari P sama dengan P0 dikali XP. Fraksi mol pelarut kita jabarkan, maka P sama dengan P0 dikali NP dikali mol total, yakni NT plus NP. Karena yang mengion adalah zat terlarut, maka yang dikali I adalah NT-nya saja. Sehingga untuk elektrolit, maka P sama dengan P0 dikali NP per NT dikali I plus NP. Rumusan yang ketiga adalah rumusan umum, yakni P0 sama delta P sama dengan P0 min P. Nah, dengan keterangan masing-masing demikian. Delta P sama dengan penurunan tekanan uap jenuh larutan, P0 tekanan uap jenuh pelarut atau pelarut murni, P tekanan uap jenuh larutan, NT jumlah mol zat terlarut, NP adalah jumlah mol zat pelarut, dan I adalah faktor Van Hoff-nya. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang konsep penurunan tekanan uap. Nah, untuk latihan soalnya, pemahaman konsepnya akan saya jelaskan pada bagian berikutnya. Sekian dan terima kasih. Belajar kimia itu ibarat membuat kue lapis. Kalian tahu kue lapis? Berarti kita harus mampu merakit berbagai kajian ilmu yang telah dipelajari dan menyusunnya menjadi suatu konsep yang tanda kutip enak dan menarik dan pada waktunya dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Oke, setuju? Terima kasih.